Halo semuanya, kembali lagi di Posko Podcast Kopel. Sebelumnya kenalin, nama saya Iksan, saya dari komunitas Pena dan Lensa. Posko ini merupakan tempat kita bedah karya, bicara lensa, dan juga bicara rasa. Nah, hari ini saya agak sendirian, saya ditemani oleh sosok calon sineas muda, filmmaker muda asal Purwakarta. Kalau dulu sering kita temuin di studio Kopel, sekarang dia lagi sibuk-sibuknya di Jakarta, dan juga beliau lama di Jogja, kuliah di sana dan mendalami ilmu perfilman di sana. Kita sambut Ardi Setiawan. Gimana kabarnya nih, Bang Ardi? Sehat-sehat? Alhamdulillah capek. Udah lama tidak berjumpa ya. Iya. Dan kali ini kita akan podcast santai aja ya. Podcast Oke. santai aja. Kalau misalkan mau ngerokok, ngerokok aja. Mau Mari kopi, ngopi atau ninyo aja ya. Ini udah ninyo. Ya, bicara soal film nih, Di. Eh, saya kan bergerak juga ya, seneng juga gitu. Sebagai sinepil lah, sinepil. Orang yang suka dengan film. Kalau dilihat-lihat, film ini terbagi ke dua segmen, yaitu industri dan juga indie. Industri versus indie. Itu gimana tuh? Saya nggak ngerti tuh. sebetulnya eh, industri atau independen tidak berlawanan sama sekali. Hmm. Cuman memang akhirnya mau tidak mau film itu kan sebuah industri entertainment ya. Hmm. Kalau untuk di industrinya. Sedangkan di film-film independen, film itu ya sebagai media ekspresi artistik atau kesenian. Namun tidak bisa dipungkiri memang film independen itu tempat belajar terbaik sih sebelum kita terjun ke industri. Jadi sebagai batu loncatan gitu. Sebelum terjun ke industri. Apa nggak gitu? Sebagian seperti itu, cuman sebagian yang lain juga ada yang memilih untuk eh, sambil menyelami industri, tapi juga sambil membuat film-film karya atau independen sendiri gitu Oh kan. ya, jadi untuk sekarang Ardi itu fokus menata karir di industri berarti. Saat ini kebetulan lagi iya, Ya. karena memang eh, pilihan pilihan saya kenapa akhirnya mencoba untuk merangkap dari bawah di industri dibandingkan mencoba membuat film-film idealisme sendiri gitu kan. Hmm. Fokus ke sana dari festival ke festival, dari pitching ke pitching. Memang itu bagi hati itu sangat senang rasanya gitu kan untuk bisa menuangkan ide-ide itu dengan liar, dengan ekspresif gitu kan. Cuman akhirnya untuk buat film, seindie-indinya film tetap butuh modal gitu kan. Ya betul. Jadi kita realistis aja lah ya. Jadi untuk yang mau masuk ke dunia film pertimbangkan antara indie atau industri ya. Karena industri itu lebih apa ya, lebih ada cuannya mungkin ya, ada cuannya. Alhamdulillah cukup. Cukup stres. Jadi kalau misalkan industri itu mungkin kita tempat kita cari uang, kalau indie itu tempat kita menghabiskan uang mungkin ya. Betul. Karena kalau ini kan kita modal sendiri ya. Iya, betul. Ya. Walaupun memang kita bisa pitching di Ya. film fan yang banyak ya. Sekarang udah banyak banget film fan di Indonesia maupun di luar gitu. Cuman itu kan prosesnya cukup panjang juga ya. Nggak bisa sekonyong-konyong langsung dapat gitu. Hmm. Nah, Ardi ini kan dulu berkegiatan di Kopel ya, komunitas Pena dan Lensa, dan komunitas kecil lah kalau di Indonesia, tapi kalau di Purwakarta itu komunitas film yang mungkin satu-satunya ya gitu, salah satu yang terbesar lah gitu. Tapi ketika ke Jogja ada culture shock gak? Ya. Karena kan di komunitas itu pengembangan hobi ya, segala digarap gitu. Kalau di Jogja mungkin dengan orang-orang yang lebih paham mungkin. Culture shock-nya ketika menempuh sekolah formal film di Jogja, itu kan otomatis kita ketemu sama banyak orang yang satu passion di film, cuma dengan banyak dan beragam referensi masing-masing juga kan. Sedangkan di komunitas banyak sudut pandang juga memang. Cuman pada akhirnya kan
kebanyakan tidak fokus memang benar-benar ke sana gitu. Iya. Jadi kadang ngedirect, ngedit, ngamera gitu Iya. kan. Jadi loba nu sorangan Hmm. dan gini. Anjay sebenarnya. Lebih tersegmen lah ya, lebih Iya, tersegmen. betul. Lu mau jadi penulis atau lu mau jadi DOP atau jadi apa? Iya, Kalau di Jogja mungkin lebih ke situ ya. iya betul. Ya. Kalau di komunitas kan kita kayak Hmm. hayu gitu kan, Ayo asal gitu. jalan gitu. Orang kan. ngedit, Iya, orang jadi host, Iya. orang ngedit ya. tanpa struktur yang Ya. jelas. Nah, sedangkan ketika pindah ke Jogja, bertemu dengan banyak orang itu, film pertama saya itu saya nulis. Karena memang mau fokus di sana. Terus hasilnya cukup impress karena lebih dari ekspektasi ketika saya nulis gitu. Ya. Ekspektasinya itu cukup sederhana sekali ketika nulis. Cuman ketika jadi dengan bekerja sama orang-orang yang tadi beda referensi, satu fashion tapi gitu kan. Itu jadinya wow dan kayak cukup sangat berkesan banget sih buat proses belajar saya film pertama saya di kampus itu. Ya, untuk Adi sekarang kan kalau saya lihat dari profilnya ini baru 21 tahun ya. Berarti pas ke Jogja itu umur berapa? Ke Jogja lulus SMA atau berapa? Berapa tuh? 18 kali 18, 19 lah ya. Ya segituan. Ada rasa ini gak? Rasa mengecil, rasa ciut gak ketika bertemu dengan orang-orang besar di Jogja? Atau ngerasa gimana ya? Duh, aing sih gitu. Nah, kalau pas ke Jogja sih karena ke Jogja itu kan buat ngampus ya sebetulnya. Jadi ketemu orang-orang dengan passion yang sama pun akhirnya teman-teman seangkatan, teman-teman sebaya. Walaupun memang bertemu juga dengan banyak orang atau kakak tingkat yang udah hebat gitu kan di Jogja. Tapi dengan bekal yang dulu dari SMA kelas 1 saya masuk Kopel gitu kan. 3 tahun di Kopel sebelum masuk ke Jogja tuh bekal yang cukup sih menurut saya buat saya mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, bagaimana menghadapi orang, bagaimana berdiskusi. Itu sangat cukup banget sih untuk modal awal saya. Nah, berarti ketika datang ke Jogja itu memulai dari kampus, akhirnya bikin film indie dan sekarang lebih memilih ke industri gitu. Betul, karena nggak kuat. Asli, asli realistis aja lah ya. Betul. Karena ya tadi sih, saya tidak bisa memungkiri bahwa saya masih butuh untuk berekspresi di film-film independen, di film-film pendek gitu. Cuman tadi kan di awal bikin film kan mau film sependek itu, mau film se-indie itu tetap butuh modal. Yeah. Saya mencari modalnya dari industri. Industri film gitu. Kenapa? Karena saya memang karena fokus ke film, saya memang ingin sekalian belajar, nggak cuma nyari uang, ingin sekalian belajar juga bagaimana sih akhirnya ekosistem industri kita bergerak gitu kan. Nggak cuma dari produksinya, tapi end to end dari development sampai promo dan bagaimana melihat market juga. Karena akhirnya industri selalu ngomongin biaya, waktu, bahkan keputusan-keputusan yang krusial banget sih. Ya. Sebelum lanjut ini kayaknya kita butuh cemilan nih. Kita santai aja sambil ngerokok ya, sambil ngopi ya. Sanur juga nah. Yup. Masih ayo. Cemilan teraku ya tamu tadi beli cemilan. Bebas lah naon kacang-kacangan. Boleh besok 11 aya 11. Cemilan 10 lah. Santai aja sambil ngerokok ya. Enggak apa-apa meren. Sutradara. Nah, punten ini mahnya mangga. Ada. Tapi Ayub apa tuh ya sah? Asa pernah ninggal ini teh Kang Gibran sana. Lain tuh. Ini yang dulu jadi director Festival Film Purwakarta. Ya. Ayub kan penitia juga. Tapi asa bedanya, asa wajah-wajah filmmaker era apa? Bahaya lama kan banget lembur lah. Banget lembur. Ini dulunya santri guys di Cipulus, tapi kabur. Nginep sebulan di studio Kopel sampai diusir ya sama Kang Hadi. Suruh pulang lagi ke pesantren. Jadi gitulah.
untuk kalau misalkan masuk ke dunia industri kan itu kan kita harus apa ya, memanage relasi lah. Karena orang yang di industri itu orang-orang besar gitu, orang-orang mungkin pemodal dan sebagainya, orang yang berpengalaman di dunia film gitu. Gimana sih cara kita nge-manage relasi itu gitu? Atau kalau orang filmmaker mah bahasa kasarnya ya ngemis relasi lah. Alah, Kita siap harus ngemis bos. relasi lah. Tapi kan memang perlu ya. Betul, betul. Ya tidak bisa dipungkiri karena untungnya saya besar di komunitas, terutama di Kopel. Di mana saya belajar banget bagaimana berelasi, bagaimana ngobrol sama orang, bagaimana nge-manage relasi gitu kan. Dan sadar betapa pentingnya relasi. Dari sana masuk ke film tanpa ada relasi satupun awalnya, karena dari komunitas kecil di Purwakarta itu kan, kalau di Indonesia kan siapa Iya. sih gitu ya Iya. yang tahu gitu kan, pasti ada yang tahu. Cuman dari titik itu saya belajar banyak betapa pentingnya relasi, dan ketika masuk ke film dari awal ke Jogja, fokus saya nggak cuma akhirnya belajar teknis film, tapi juga bagaimana berelasi dengan orang-orang film. Ya. Tapi akhirnya relasi itu beda kan. Kalau di komunitas dulu kita berelasi bagaimana kita bisa dekat, bisa guyup dengan teman-teman komunitas, Iya. kan. Tapi ketika saya terjun di ekosistem perfilmannya, di industrinya mungkin ya, relasi dekat itu belum tentu kayak Belum tentu lanjut gitu. betul. Karena, dekat belum tentu lanjut gitu kan, dekat belum tentu jadian. Ya, iya benar. Karena untuk kita bertemu dengan orang besar sebenarnya gampang gak gampang ya. Yang susah itu justru nge-manage relasinya gitu. Kita bertemu sutradara besar atau penulis besar, bisa bertemu, bisa bertegur sapa, bisa saling tanya jawab, tapi abis itu udah gitu. Gimana caranya biar kita tetap lanjut berkomunikasi? Gimana ya? Kalau Ardi gimana tuh cara komunikasinya biar membuktikan bahwa orang teh layak atau untuk diajak gitu untuk masuk ke project itu gitu. Tentunya ketika awal-awal berelasi gitu, sangat sangat insecure kali ya, karena merasa diri belum bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Akhirnya ketika berelasi, fokusnya adalah bagaimana saya bisa belajar ke si A, ke si B. Begitu seterusnya gitu kan. Dari sana akhirnya, karena banyak filmmaker yang udah settle, udah besar gitu. Mereka tuh nggak sombong sama sekali, apalagi buat orang-orang yang mau belajar gitu. Mereka sangat welcome, asal bagaimana cara kita minta, bagaimana cara kita ngemis, itu juga baik gitu kan. Nggak sekonyong-konyong. Ajarin dong gitu kan. Jadi ada tahapnya juga akhirnya kan. Terus kalau misalkan Ardi bisa request nih untuk berkolaborasi dengan salah satu filmmaker di Indonesia, siapa dia dan kenapa? Wah, agak sulit ya kalau sekarang ya. Atau mungkin ada beberapa yang udah tercapai gitu. Kalau dulu, saya tuh ngefans banget sama Mas Yosef Anjiman. The Science Fiction itu film yang bikin saya pengen masuk film. Dan dulu kayak pengen deh gitu kan. Suatu saat berkarya bareng sama beliau gitu. Cuman ketika saya belajar di ekosistem yang berbeda, keinginan pun bergeser gitu. Nggak cuma pengen bikin film dengan kompleksitas isu yang relevan, tapi juga film dengan market yang relevan gitu. Makanya kalau untuk saat ini lebih ke ada satu produser yang pengen saya belajar sama dia, itu Mbak Ebe. Dia produsernya Angginun juga kebetulan memang. Saya pengen belajar banget international co-production dari kawan-kawan media. Terus nih,
ada yang udah tercapai kayak kita pengen ketemu sama dia, pengen berkomunikasi, pengen project bareng dan udah tercapai gitu. Alhamdulillah, ketika masuk film itu, saya kan memang sudah memutuskan masuk film fokus di penulisan skenario. Ya. Waktu itu saya nargetin itu ada skriptura, itu divisi penulisan atau writers room-nya Visinema. Saya pengen deh suatu saat kayak magang di sana gitu kan. Syukur-syukur bisa bekerja di sana, bertemu dengan orang-orang di sana, berdiskusi gitu. Dan walaupun sekarang tidak di skripturanya, tapi saya bersyukur bisa berada di lingkungan sinema gitu kan. Bisa ikut development bareng teman-teman skriptura, bareng kakak skriptura. Dan itu satu keinginan yang tercapai sih. Dan menurut saya keinginan itu, kagetnya adalah keinginan itu tercapai cukup dini ya bagi saya ya. Cukup awal sekali. Dan ini kan di Kopel juga banyak-banyaknya orang yang berfokus di film gitu. Ini ada Iqbal baru datang, terus ada Ican, ada Ferdian, ada Om Deju, ada Ayub yang barusan tutor masuk industri dong. Semuanya tutor masuk industri dong. Gimana tuh caranya tuh? Karena atau gini deh, untuk bertemu orang bersatu kita harus kemana sih? Apakah harus ke premier, ke gala premier gitu? Untuk ke gala premier kan sebetulnya cukup sulit ya kalau kita bukan media, bukan siapa-siapa gitu lah. Kan. Atau karena kan apalagi bagi kita komunitas yang di daerah gitu kan, dulu susah banget gitu kan, gala premier selalu di Jakarta gitu kan, nggak pernah di daerah, ya paling mentok di Jogja gitu kan. Lah. Makanya sebelum tadi kita membicarakan managing relasi, itu sebetulnya yang paling susah kan nyari relasinya itu kan. Itu betul. Nah, saya itu dari dulu selalu nyempetin datang ke pemutaran-pemutaran alternatif, ke festival-festival film dimanapun itu, baik di JAV, baik di Jakarta, bahkan festival-festival daerah saya datangin juga untuk belajar, untuk riset, untuk ketemu orang-orang. Karena banyak banget filmmaker atau insan-insan film lainnya di sana gitu. Dari sana kita bisa ketemu gitu, dulu, ketemu, kenalan. Dari sana baru bagaimana kita bisa managing relasinya, baik atau buruknya, dipertaruhin gitu. Jadi ada tahapannya juga ya untuk bertemu orang yang kita pengen temui, itu kita harus masuk ke circle yang bisa masuk ke sana dulu gitu. Nah, untuk bocoran sedikit lah akhir-akhir ini atau kedepannya, Ardi ini lagi sibuk apa sih, project apa sih? Bisa gak kita diajak gitu? Kebetulan saya masih belum siapa-siapa, masih merangkap di industri. Tapi untuk sekarang sih lagi proses syuting Ratu Malaka atau Queen of Malaka, salah satu filmnya Visinema yang disutradarai Mas Angga Dwi Mas Songko. Kebetulan kemarin karakter revealing-nya udah tayang juga di YouTube dan di Instagram Visinema. Mungkin nanti bisa ditampilin sekilas. Nanti tayang di 2027 kemungkinannya. Kita lihat nanti aja. Oke, berarti udah udah ada persiapan lah buat tahun 2026 ini menggarap satu proyek untuk nanti tayang di tahun 2027 ya. Dan untuk pesan buat ini dulu deh, ada film favorit nggak? Film favorit gitu. 3 film favorit lah dari luar, 3 dari Indo, 3 gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi juga kan buat kita tonton. Bentar, satu lagi tambahan, sorry. Kan tadi kerjaan kan, yang independennya. Kalau tadi ngomongin kerjaan kan, 2027 nanti akan ada film dari Visinema mungkin. Kalau secara pribadi, saya sekarang lagi development salah satu film panjang pertama saya dengan beberapa teman komunitas juga. Semoga prosesnya lancar sih. Kemarin juga sempat pitching di Jeff Market gitu. Dan sekarang masih proses development aja sama nyari production house mayor kali ya. Oh iya benar. Karena salah satu untuk bisa
maju di dunia industri itu salah satunya bisa ke job market ya. Job market ya. Iya, karena bisa dibilang di Indonesia sendiri JAV kan disebut-sebut sebagai lebarannya orang film di Indonesia gitu kan. Dan di sana juga kalau tadi ngomongin nyari relasi, tempat yang sangat tepat banget sih untuk nyari orang, nyari relasi gitu kan, bertemu orang, ngobrol sama orang-orang besar, sangat tepat banget. Ya, untuk 3 film favorit nih. 3 film favorit, wah cukup sulit nih. Eh, yang pertama sebenarnya sempat saya sebutin tadi, film favorit dan film paling berkesan buat proses saya dalam masuk ke industri film ini itu tentunya The Science of Fiction, filmnya Mas Yosef Angginun itu, karena film Itu film indie Pak. Apa bisa dibilang ya film itu cukup indie sih, ya. karena dengan muatan yang seperti itu ya, ala Mas Anggi. Terus ada Sarah dari Mas Ismail Basbet. Itu film cukup baru 2021 atau 22 gitu. Tapi kayaknya belum tayang di bioskop deh, baru di JAV waktu itu dan di beberapa festival lainnya. Oh ya. Terus ada juga film satu lagi yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Oh itu ya. Mauli Surya. Mauli Surya ya. Betul. Itu saya suka banget sih. Bagaimana dia menyampaikan rasa ngomongin cinta di filmnya. Ya, padahal itu film lama ya, tapi tidak tergantikan gitu. Betul. Ketika kita nonton film itu udah ada film-film baru yang memang ada beberapa yang apa ya, setema gitu, tapi tetap film itu yang paling berkesan gitu ya. Kalau film luarnya tuh ada film apa aja? Yang pertama ada film baru 2025 dari Palestine, The Voice of Rajab. Oh ya. Saya suka banget dan ketika nonton itu dari dokumenter ya. Apa dia hybrid gitu. Dia pakai rekaman suara asli dari telepon antara tim rescue dan anak-anak yang sedang di Medan di Palestina di Gaza. Itu suaranya asli. Cuman footage orang di ruangan tim rescue-nya itu memang syuting gitu. Cuman ada beberapa footage aslinya juga. Dari opening scene hati saya udah tersayat-sayat dari awal dan wah, nangis sih. Ya, saya juga lihat beberapa cuplikannya sih di sosmed dan pengen nonton sebenarnya, cuman belum ada waktu ya. Tadi film The Voice of Rajab ya. Karena memang kayaknya belum cerita tentang Gaza. Atau bahkan udah tayang, cuman dikit banget layarnya di Indonesia memang. Terus tadi berarti The Voice of Rajab. Terus ada Fallen Angels sama Drive My Car ya. Drive My Car yang dari mana? Drive My Car 2021 dari Jepang. Jepang ya jadi. Ya. Kalau yang Fallen Angel itu dari Hong Kong. Betul. Tadi ada pertanyaan titipan apa? Ada pertanyaan titipan barangkali Ibu kikieuan apa? Oke, sebelum ditutup ada pesan dulu untuk para sineas muda dari Kang Ardi. Pesannya pede aja dulu. Ngobrol sama orang, sama siapin mental aja sih. Nah, siapin itu mental yang penting guys. Alat itu bodo amat, penting mental. Alat mah bisa nyewa ya, dan bisa relasi. Nah, kembangkan relasi. Jadi terima kasih Kang Ardi udah mampir ke Posko Podcast Kopel. Sukses terus buat proyek barunya dan juga perjalanannya di Jogja maupun Jakarta, dan jangan lupa pulang ke Purwakarta ya, ke Kopel ya. Pokoknya pintu selalu terbuka kepada Kang Ardi untuk pulang ke Purwakarta, ke Kopel. Buat teman-teman semua terus berkarya, dan juga tadi yang dikatakan oleh Kang Ardi, siapin mental dan juga kembangkan relasi. Segitu aja podcast kali ini. Jangan lupa dukung karya-karya filmmaker muda Purwakarta, khususnya Kang Ardi Setiawan, karena yang saya kenal baru Kang Ardi ya, yang sineas muda ya. Terima kasih, jangan lupa share ke teman-teman kalian, komen ya kalau misalkan mau ada tambahan dan lain sebagainya, dan subscribe. Ciao.